Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon. How are you today? I'm fine, and you? I'm good, thank you. And I am so happy to see you all. First of all, let me introduce myself. Ini is Wiwin Rafiah. You can call me Miss Wiwin. Di sini saya sebagai seorang guru bahasa Inggris yang baru. Before we start class today, let us say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, saya ingin kita mengenal satu sama lain. Tadi kalian sudah memperkenalkan diri nih. Nah, sekarang giliran kalian untuk memperkenalkan diri. Are you ready? Ready. Oke, kita mulai dari sebelah kanan saya. My name is Septi Ramadhani. You can call me Septi. My name is Putri Alia. You can call me Alia. My name is Amelia Putri. You can call me Alia. Septi Ramadhani, Putri Alia, Amelia Putri. Okay, thank you everyone. Today we will learn about how to state possession atau bagaimana cara kita mengungkapkan kepemilikan dalam bahasa Inggris. But before I explain about how to state possession, I have 10 multiple choice questions I have prepared. Di sini saya punya 10 pertanyaan yang telah saya siapkan. Jadi kalian jawab pertanyaan ini dengan teliti. Dan don't worry, pertanyaan ini hanya untuk melihat apakah kalian sudah mengetahui materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, tolong dibagikan. I give you 10 minutes untuk menjawab soal ini. Kalian bisa membuka handphone kalian untuk menerjemahkan atau mentranslatekan soal-soalnya. Kita mulai dari sekarang. Ini saya public paper dari pinjam pekerja. Boleh. Waktunya tinggal 4 menit lagi. Jika kalian sudah, please raise your hand dan tunjukkan. Now, let me explain about how to state possession. Jadi, possession adalah kepemilikan, keadaan memiliki atau memegang sesuatu. Ada 3 cara untuk menunjukkan possession atau kepemilikan. Yang pertama itu menggunakan have or has, yang kedua menggunakan apostrophe atau apostrophe, yang ketiga menggunakan possessive adjective. Yang pertama menggunakan have or has. Kata kerja have or has digunakan untuk menyatakan kepemilikan atau hubungan. Attention please. Nanti dulu ngobrolnya, kita perhatikan pelajaran kemarin dulu ya. Nah, saya ulangi, yang pertama itu menggunakan have or has. Kata kerja have or has digunakan untuk menyatakan kepemilikan atau hubungan. Subjek yang menggunakan have itu adalah I, you, we, they, atau subjek jamak. Nah, sementara subjek yang menggunakan has itu adalah he, she, it, atau
subjek tunggal. Contohnya, yang pertama, they have books. Yang kedua, she has a dog. Nah, yang pertama ini, they. Yang pertama, they itu subjeknya. Yang pertama itu they itu subjeknya jamak, jadi menggunakan had. Yang kedua itu she, subjeknya itu tunggal, maka menggunakan has. Kemudian yang kedua menggunakan apostrophe atau apostrof. Apostrof dengan s digunakan untuk menunjukkan kepemilikan langsung pada kata benda. Jika subjeknya itu tunggal, maka ditambahkan apostrof plus s setelah subjeknya. Jika subjeknya adalah plural atau jamak dan berakhiran dengan huruf s, maka cukup ditambahkan apostrof setelah subjeknya atau setelah huruf s-nya. Nah, untuk subjek jamak atau plural yang sudah berakhiran huruf s, cukup kita tambahkan apostrof plus s. Nah, contohnya yang pertama ini, gorila ini subjeknya itu singular, maka kita tambahkan apostrof plus s-nya. Yang kedua, the teachers itu jamak dan berakhir dengan huruf s, maka cukup kita tambahkan apostrofnya. Yang ketiga, the children itu jamak tapi tidak berakhiran huruf s, maka kita tambahkan apostrof plus s-nya. Yang ketiga, possessive adjective. Nah, possessive adjective adalah kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau hubungan antara pemilik dan benda yang dimilikinya. Kata sifat ini selalu diikuti oleh kata benda. Bergantung pada subjeknya, kata possessive adjective dapat memiliki bentuk yang berbeda. Nah, ini subjek. Possessive adjektifnya, I itu adalah my, you itu adalah your, we itu adalah our, they itu adalah their, he itu adalah his, she itu adalah her, and it itu adalah its. Contohnya, they observe the elephants and write on their notes. Nah, di sini subjeknya adalah they dan kata bendanya adalah notes. Maka possessive adjektifnya adalah, jika subjeknya they, then ya benar. Ini di sini benar. Jadi seperti itu. Jika subjeknya nanti adalah I, maka possessive adjektifnya adalah menggunakan my. Contoh lainnya, pada contoh ini? Iya. Ya benar, contoh ini subjeknya adalah Riana. Terus yang mana kata bendanya? Kamera. Nah, kata subjeknya itu Riana atau si. Jadi kamera ini possessive adjektifnya apa? Kan Riana ini
Gunakan sesuai kebutuhan dan konteksnya. Misalnya, jika ingin menyebutkan pemilik langsung, gunakan apostrof. Contohnya, Saras B. Nah, jika ingin menunjukkan hubungan pemilik dengan kata benda secara deskriptif, gunakan posesif adjektif. Contohnya, my bag, my pen, dan lain-lain. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita move ke kuis. Nah, di sini saya udah menyiapkan kuis di mana di dalamnya itu ada 10 soal yang akan kalian kerjakan. Saya kirim ke grup kelas kita ya. Nah, silakan join. Are you ready? Kita mulai ya. Soal yang pertama, pilihlah kalimat yang benar. Benar semua ya, soal nomor 1. Next. Temukan kesalahan dalam kalimat ini. Kalimat berikut. Cepat ya kalian jawabnya. Identifikasi posesif adjektif kalimat berikut. Wah, banyak yang betul. Oke, kita next. Soal nomor 5. Apa fungsi apostrof dalam kalimat ini? Soal nomor 6. Kalimat yang benar.
si Amel. Next. Kombinasikan kalimat berikut dengan benar. Oke. Soal yang terakhir. Mengapa dia digunakan dalam kalimat ini? Kita lihat siapa nilainya yang paling tinggi. Alia mungkin. Wah, peringkat pertama ini Alia. Good job everyone. Karena nilai tulisnya tinggi-tinggi dan rata-rata udah bisa jawab semuanya dan jawabannya rata-rata betul. Sebelum kita mengakhiri kelas pada hari ini, ada yang bisa memberitahu saya bagaimana kita mengatakan ini adalah pulpen saya dalam bahasa Inggris? Coba. This is my pen. Alright. Good job, Seti. Hari ini kita hanya mempelajari basic of possession. Next meeting kita akan mempelajari lebih dalam lagi. Jangan lupa pelajari apa yang telah kita pelajari hari ini di rumah. Sekarang mari kita akhiri kelas pada hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Thank you for your attention. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Good afternoon. How are you today? I'm fine, and you? I'm good, thank you. Are you ready to learn more about possession? Ready, Miss. Okay, before we start class today, let us say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, mari kita absen terlebih dahulu. Yang pertama, Amelia Putri, hadir. Yang kedua, Putri Alia, hadir. Yang ketiga, Septi Ramadhani, hadir. Oke, hadir semua ya hari ini. Yesterday, we learned the basic of possession. Ada yang masih ingat apa itu possession? Possession adalah kepemilikan atau keadaan memiliki. Oke, benar. Terus ada yang masih ingat nih 3 cara utama untuk menunjukkan possession atau kepemilikan. Coba, yang pertama kamu, Have or has. yang kedua kamu, apostrophe. Yang ketiga, Possessive adjective. oke, benar. Next, saya akan menjelaskan secara mendalam tentang 3 cara utama untuk menunjukkan possession atau kepemilikan. Yang pertama, have or has. Di sini saya akan menjelaskan polanya. Ada 2 pola. Yang pertama itu singular plus has.
object. Yang kedua ada plural plus have plus object. Nah, ini adalah polanya. Contohnya, yang pertama the lion adalah singular subject. Has itu kata kerja atau kata kepemilikannya. Clause itu adalah objeknya. Nah, yang kedua ada yang disebutkan lion itu apa? Itu plural subject. Has itu tadi kepemilikan. Nah, kalau from jauh ini apa? Objek. Objeknya. Terus yang kedua kita akan membahas aturan untuk singular dan plural. Yang kedua plural. Plural itu ada dua aturan. Yang pertama, jika subjeknya itu berakhiran s, maka kita hanya menambahkan apostrofnya. Jika subjeknya itu tidak berakhiran s, maka kita tambahkan apostrof plus s. Di sini ada satu contoh lagi. Apakah contoh ini kalimat sudah benar? Ada yang bisa jawab? Apakah sudah benar? Salah. Gimana kesalahan? Kesalahannya terletak pada kata-kata. Seharusnya apostrop digunakan pada kata. Ya betul, seharusnya seperti ini ya. Karena teks itu subjeknya, teks itu bukan subjek. Karena teks ini
possessive adjective. Nah, kalau possessive adjective ini disesuaikan dengan subjeknya. Subjeknya I itu, ada yang tahu possessive adjective-nya? I itu possessive adjective-nya noun. Kalau you, ada yang tahu? Betul. Betul. Kalau we, oh, ya betul. Our. Kalau they, no, betul. Their. No. Kalau yang he, apa possessive adjective? He itu his. Kalau yang she, his. Her, her. Kalau yang she, his. Nah, ini kita harus selalu mengingatkan. Karena kalau kita ingin menunjukkan kepemilikan yang possessive adjective, kita harus ingat subjek dan possessive adjective. Oke, contohnya. Nah, di sini yang mana kata benda? Kata. Yang itu? Nah, di sini yang mana possessive adjective-nya? Her. Ya. Her. Ini subjeknya apa ya? Her. Her. Subjeknya he. Betul. He. Jadi, he subjeknya, possessive adjective itu her. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, di sini saya punya demonstration. How far is your understanding of this material? Jadi di sini saya punya 10 pertanyaan untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian selama saya menjelaskan. Silakan kerjakan soal ini dengan teliti karena soal ini untuk menilai pemahaman kalian. I give you 10 minutes untuk menyelesaikan soal ini. Dimulai dari sekarang. Seperti biasa kalian boleh menggunakan handphone kalian untuk mentranslasikan atau untuk menerjemahkan soal-soal. Tinggal 5 menit lagi. Jika ada yang sudah, please raise your hand dan tunjukkan ke saya.
to master English. See you next time.